ada yang menyangka pagi yang terlihat biasa di persimpangan Pasar Cempaka itu akan mengubah hidup dua orang selamanya. Satu peluit ditiup terlalu keras, satu rem diinjak terlalu lambat, dan satu tatapan yang seharusnya hanya berlangsung sepersekian detik, malah jadi awal dari kisah yang tak pernah mereka rencanakan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Bribtu Lintang Azahra, seorang polwan muda dengan seragam rapi dan topi dinas sedikit miring, berdiri tegak di tengah persimpangan jalan utama kota Sukamaju. Jalanan sudah ramai, klakson saling sahut-menyahut, dan bau asap kendaraan bercampur aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Lintang menarik napas panjang. Ini hari ke-37 ia ditempatkan di pos lalu lintas kawasan pasar, wilayah paling ribut, paling semrawut, dan paling menguras emosi. Tangannya terangkat, peluit ditiup. Pit! Arus kendaraan dari arah timur berhenti. Beberapa motor masih nekat menyelip. Lintang melotot tajam. Refleks menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan tatapan galak kosong, tapi tatapan orang yang sudah terlalu sering melihat pelanggaran kecil berujung kecelakaan besar. Di kejauhan, sebuah angkot tua berwarna biru pudar dengan nomor trayek 07 melaju agak cepat. Catnya terkelupas, pintunya sedikit penyok, dan suara mesinnya nenggeram seperti orang tua yang dipaksa berlari. Lintang langsung mengernyit. Berhenti, gumamnya pelan. Ia meniup peluit lagi, kali ini lebih panjang. Namun angkot itu telat. Remnya baru diinjak ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari garis zebra cross. Ban depan berdecit keras, angkot berhenti, tapi sudah melewati batas. Lintang melangkah cepat ke depan angkot itu. "Pak, minggir," serunya tegas. Pintu angkot terbuka dengan bunyi kret panjang. Seorang pria turun perlahan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, kaos coklat lusuh tertutup jaket tipis, dan topi lusuh yang warnanya sudah tak jelas. Namanya Raka Pradipta. Usianya 34 tahun. Profesi, sopir angkot trayek 07 sejak hampir 10 tahun terakhir. Raka menggaruk tengguknya. "Maaf Bu, remnya agak ngelantur," katanya dengan suara rendah sedikit serak. Lintang menatapnya dari ujung sepatu sampai wajah. Tatapannya dingin, profesional, tanpa senyum. "Bapak tahu pelanggaran apa yang barusan dilakukan?" tanya Lintang. Raka mengangguk pelan. "Lewat garis." "Lampu juga masih merah." "Iya Bu." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu pasrah. Lintang sedikit terkejut. Biasanya sopir angkot membantah, berdalih, bahkan marah. "SIM dan STNK," kata Lintang sambil membuka buku tilang. Raka mengeluarkan dompet lusuh. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil. Tangan orang yang hidupnya dihabiskan di balik setir dan setoran. Saat Lintang menerima dokumen itu, tanpa sengaja pandangan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup lama untuk membuat Lintang, entah kenapa, merasa ada sesuatu yang aneh. Tatapan Raka tidak licik, tidak menantang, tidak pula memelas. Tatapan itu, lelah. "Bapak sering lewat sini?" tanya Lintang, masih dengan nada datar. "Hampir tiap hari, Bu." "Kenapa baru sekarang melanggar?" Raka tersenyum tipis. "Biasanya saya lebih hati-hati. Hari ini agak kepikiran." Lintang berhenti menulis. "Kepikiran apa?" Raka terdiam sejenak. Dari dalam angkot terdengar batuk penumpang. Suara ibu-ibu mengeluh karena berhenti terlalu lama. "Anak saya, Bu," jawab Raka akhirnya. "Masuk rumah sakit tadi subuh." Lintang mendongak. "Kenapa?" "Demam tinggi." "Kejang." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa drama, tanpa nada mengibah. Justru itulah yang membuat dada Lintang sedikit mengencang. Namun ia tetap polwan. Ia tetap aparat. "Pelanggaran tetap pelanggaran, Pak," katanya tegas, meski suaranya tak sedingin tadi. "Iya, Bu. Saya paham." Lintang melanjutkan menulis. Angin pagi bertiup, membuat ujung jilbab kecil di balik topinya sedikit bergoyang. Di kepalanya ada konflik kecil yang mulai tumbuh. Konflik antara aturan dan nurani. Ia menyerahkan kembali SIM Raka. "Bapak boleh jalan, tapi lain kali lebih hati-hati." Raka terbelalak.
Bu, ini peringatan, potong Lintang. Bukan setiap hari saya baik. Raka terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu selalu dilindungi Tuhan. Lintang mengangguk singkat. Cepat jalan, jangan ngebut. Raka naik kembali ke angkot. Mesin tua itu kembali menggeram, lalu perlahan menjauh. Lintang mengatap angkot itu sampai hilang di keramaian. Entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Siang harinya panas mulai menyengat. Lintang berdiri di tempat yang sama. Keringat mengalir di pelipisnya. Lalu, dari kejauhan, ia melihat angkot biru yang sama kembali melintas. Trayek 07. Namun kali ini, angkot itu berjalan pelan, sangat pelan, seolah takut salah. Lintang tersenyum kecil, hanya sebentar, nyaris tak terlihat. Dasar, gumamnya. Ia kembali meniup peluit, mengatur lalu lintas. Namun di sela kesibukan itu, pikirannya sesekali melayang ke sopir angkot tadi pagi. Tentang anaknya, tentang rumah sakit, tentang wajah lelah itu. Lintang menggeleng, menertawakan dirinya sendiri. Fokus kerja, bisiknya. Ia tak tahu bahwa ini baru permulaan. Bahwa pertemuan singkat di persimpangan Pasar Cempaka ini akan membawa mereka ke rangkaian peristiwa yang jauh lebih rumit. Melibatkan pilihan hidup, pengorbanan, air mata, dan keputusan yang akan menguji seragam yang ia kenakan, dan kemudi yang Raka genggam setiap hari. Di atas aspal panas kota kecil itu, takdir diam-diam mulai bergerak, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Raka tidak langsung pulang setelah melewati persimpangan Pasar Cempaka itu. Tangannya masih gemetar saat menggenggam setir. Mesin angkot tua Trayek 07 menderu pelan, seolah ikut menyesuaikan napas tuanya yang belum sepenuhnya tenang. Ya Allah, lirihnya. Bukan karena hampir ditilang, tapi karena beban hidup yang rasanya makin berat setiap hari. Di kaca spion, wajah Raka terlihat pucat. Matanya cekung, garis-garis lelah jelas terlihat. Sejak subuh tadi, pikirannya tak pernah benar-benar berada di jalan. Yang ada di kepalanya hanya satu. Naya, anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun. Kejang, demam tinggi, ruang IGD yang dingin dan bau obat. Ia menginjak gas perlahan. Penumpang naik turun. Beberapa mengeluh karena angkot terlalu pelan, tapi Raka tak peduli. Hari ini, setoran terasa seperti beban yang tak masuk akal. Di perempatan kecil dekat terminal, seorang ibu-ibu naik. "Bang, ke rumah sakit umum ya," katanya. Raka menoleh cepat. "RS Sukamaju, Bu?" "Iya." Jantung Raka berdegup lebih kencang. Rumah sakit itu. Angkot kembali melaju. Jalanan siang mulai macet. Raka sesekali melirik jam tua di dashboard. Setiap detik terasa lambat, menyiksa. Di sisi lain kota, Bribtu Lintang Azahra baru saja menyelesaikan tugas paginya. Ia duduk di pos kecil pinggir jalan, membuka botol minum, lalu menarik napas panjang. "Kamu kelihatan capek, Tang?" kata rekannya, Bribtu Maya. Lintang tersenyum tipis. "Biasa, pasar." Maya terkekeh. Tadi pagi kamu kenapa baik banget sama sopir angkot?" "Jarang-jarang loh." Lintang terdiam sesaat. Ia sendiri tak tahu jawabannya. "Dia beda," katanya akhirnya. "Beda gimana?" "Entahlah. Mukanya kayak orang yang lagi bawa beban berat." Maya mengangkat alis. "Kamu terlalu perasa." "Mungkin," sahut Lintang sambil menatap jalanan. Namun pikirannya kembali ke angkot biru itu. Ke suara rem yang berdecit, ke tatapan mata seorang pria yang tidak meminta belas kasihan, tapi jelas sedang berjuang keras agar tetap berdiri. Sore menjelang ketika Raka akhirnya memutar arah menuju RS Umum Sukamaju. Setoran hari itu jelas kurang, tapi ia sudah tak peduli. Yang penting ia bisa melihat anaknya. Ia memarkir angkot di pojok halaman rumah sakit.
Angkot itu tampak semakin tua di antara mobil-mobil baru. Raka turun, merapikan jaket tipisnya, lalu berjalan cepat menuju ruang IGD. Di sana, Sari, istrinya, duduk lemas di bangku panjang. Matanya sembab, kerudungnya kusut. "Gimana, Naya?" tanya Raka cepat. Sari mendongak. "Demamnya masih tinggi. Dokter bilang harus rawat inap." Raka menghela napas panjang. "Biayanya?" Sari menunduk. "BPJS-nya bermasalah, Kang. Tunggakan." Dada Raka seperti diremas. Ia menutup mata sesaat. "Berapa?" "Belum tahu pasti. Tapi pasti nggak sedikit." Raka mengangguk pelan. Ia melangkah masuk ke ruang perawatan. Di sana, Naya terbaring kecil, wajahnya pucat, infus menempel di tangan mungilnya. Raka duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya. "Maafin Bapak ya, Nak," bisiknya. "Bapak telat." Air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan basah, lampu kota memantul di aspal. Lintang pulang dengan motor dinasnya. Di sebuah lampu merah dekat rumah sakit, ia berhenti. Dan di depannya, angkot biru itu lagi. Lintang tertegun. Angkot itu berhenti tepat di garis. Tak lebih, tak kurang. Sangat rapi. Seolah sopirnya benar-benar mengingat setiap kata peringatannya pagi tadi. Lintang tersenyum kecil di balik helm. Lampu hijau menyala. Angkot jalan duluan, Lintang mengikuti dari belakang. Namun tiba-tiba, angkot itu menepi mendadak. Lintang refleks berhenti. Raka turun tergesa dari angkot, wajahnya panik. Ia membuka pintu belakang, mengambil sesuatu, lalu berlari ke arah rumah sakit. Lintang mematikan motor. Ada apa ini? Tanpa banyak pikir, ia melepas helm dan mengikuti Raka dari kejauhan. Di depan IGD, Raka terlihat berdebat dengan petugas administrasi. "Pak, kami nggak bisa proses kalau BPJS-nya bermasalah," kata petugas. "Anak saya lagi panas tinggi, Pak. Tolong, nanti saya urus." Suara Raka bergetar. Lintang berhenti beberapa langkah dari mereka. Dadanya terasa sesak. Ia mengenali suara itu, suara sopir angkot pagi tadi. Tanpa sadar, ia melangkah maju. "Permisi," ucap Lintang. Semua menoleh. Raka terkejut. "Bu, polisi?" Lintang mengeluarkan dompet kecilnya. "Berapa tunggakannya?" Petugas menyebut angka. Lintang menelan ludah. Jumlah itu tidak kecil, tapi ia menarik napas, lalu mengangguk. "Saya bantu dulu." Raka terbelalak. "Bu, jangan, saya nggak enak." "Ini bukan soal enak atau enggak," kata Lintang pelan tapi tegas. "Ini soal anak." Air mata Raka akhirnya jatuh. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Bu." Lintang hanya mengangguk. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak pelan. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia tak tahu bahwa keputusan kecil malam itu akan menyeret hidupnya ke cerita yang jauh lebih besar dari sekedar pelanggaran lalu lintas. Sejak malam di rumah sakit itu, hidup Lintang Azahra tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ia masih mengenakan seragam yang sama, masih berdiri di pos yang sama, masih menegakkan aturan dengan sikap tegas dan profesional. Namun setiap kali angkot biru trayek 07 melintas, ada sesuatu di dadanya yang bergerak pelan. Bukan rindu, belum pantas disebut begitu. Lebih seperti kesadaran bahwa ada manusia lain yang kini hidupnya ia sentuh. Pagi itu, matahari baru naik ketika Lintang kembali bertugas di persimpangan Pasar Cempaka. Jalanan ramai, klakson bersahutan, pedagang mulai membuka lapak. Dan seperti sudah dijadwalkan oleh semesta, angkot biru itu muncul. Raka mengurangi kecepatan begitu melihat Lintang. Ia menepi rapi, mematikan mesin, lalu turun dengan sikap sopan yang nyaris kaku. "Selamat pagi, Bu," sapanya. Lintang mengangguk. "Pagi." Ada jeda singkat, hening yang aneh. Dua orang dewasa yang sama-sama tahu ada sesuatu yang berubah, tapi sama-sama tidak tahu harus memulainya dari mana. "Anak saya," Raka membuka suara lebih dulu. "Sudah baikan." Lintang tersenyum kecil. "Alhamdulillah." "Terima kasih sekali lagi, Bu.
Saya belum sempat. Sudah, potong Lintang lembut. Anggap saja itu urusan kemanusiaan. Raka mengangguk. Namun di matanya ada rasa terima kasih yang jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Lintang memperhatikan tangannya, kasar, penuh bekas kerja. Tangan yang setiap hari menggenggam setir, menantang panas, hujan, dan setoran. Berbeda jauh dari dunia rapat, apel, dan laporan. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi rutin. Bukan disengaja, hanya karena trayek Raka memang melewati pos itu, dan jadwal dinas Lintang jarang berubah. Tapi rutinitas itu pelan-pelan membentuk kebiasaan. Lintang mulai mengenali suara mesin angkot sebelum melihatnya. Raka mulai tahu kapan harus menepi lebih awal agar tidak mengganggu arus. Kadang hanya saling angguk, kadang bertukar senyum singkat, kadang saling bertanya kabar. Anaknya gimana hari ini? Masih kontrol, Bu? Percakapan singkat, tapi cukup untuk membuat hari terasa sedikit lebih ringan. Namun dunia tidak pernah membiarkan sesuatu yang jujur tumbuh tanpa gangguan. Di pos, Bribtu Maya memperhatikan perubahan itu. "Kamu sering banget ngobrol sama sopir angkot itu," katanya suatu siang. Lintang menyesap air minum. "Dia lewat sini tiap hari." "Iya, tapi kamu nggak kayak gitu sama yang lain." Lintang terdiam. Ia sadar, dan justru itulah yang membuatnya gelisah. "Aku profesional," katanya akhirnya. Maya menatapnya lama. "Aku cuma ngingetin. Dunia kita sama dunia dia beda jauh." Lintang tahu, terlalu tahu. Sementara itu, di terminal kecil dekat rel lama, Raka juga mulai menjadi bahan bisik-bisik. Ra," kata seorang sopir lain sambil tertawa. "Kenal dekat sama polisi cantik sekarang." Raka tersenyum kaku. "Jangan sembarangan." Santai. "Lumayan dong. Angkot aman." Raka tidak menjawab. Ia tahu, dunia mereka keras, dan cerita bisa berubah liar hanya dalam hitungan jam. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Penumpang sepi. Lintang masih bertugas ketika Raka menepi lebih lama dari biasanya. "Bu," katanya ragu, "boleh saya bertanya?" Lintang mengangguk. "Kenapa Ibu baik sama saya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada. Lintang menatap jalanan basah. Karena semua orang berhak ditolong. Raka tersenyum tipis. Walaupun beda dunia, Lintang menoleh, mata mereka bertemu. Justru karena itu, jawabnya pelan. Hujan jatuh makin deras, dan di antara suara air dan mesin angkot, jarak sosial mereka terasa semakin tipis dan semakin berbahaya. Lintang melangkah mundur. Sudah, hujannya deras. Jalan pelan-pelan. Raka mengangguk. "Baik, Bu." Angkot berjalan pergi. Lintang berdiri lama, menatap punggung kendaraan itu menghilang di tikungan. Di dadanya, ada perasaan yang mulai tidak netral. Dan ia tahu, ini baru permulaan masalah. Hujan sore itu tidak deras, tapi cukup lama untuk membuat jalanan lengang. Lintang berdiri di bawah kanopi pos, memperhatikan genangan air yang memantulkan warna langit kelabu. Jadwal tugasnya hampir selesai, tapi entah kenapa langkahnya terasa berat untuk pulang. Di kejauhan, ia melihat angkot biru itu menepi lagi. Bukan di titik biasa. Lintang menoleh. Raka turun, menutup pintu angkot pelan, lalu melirik ke arah pos seolah ragu. Ia mendekat dengan langkah hati-hati, seperti seseorang yang tahu dirinya sedang berdiri di wilayah abu-abu. "Bu Lintang?" panggilnya. Nama itu, ia baru tahu hari ini, dari papan identitas di dada seragam. Lintang menoleh. "Ada apa Pak Raka?" Raka terdiam sejenak. "Hujannya belum berhenti, Ibu belum makan." Pertanyaan itu terlalu sederhana, dan justru karena itulah Lintang terkejut. Ia ingin menjawab sudah, lalu pulang. Ia tahu itu jawaban paling aman, tapi perutnya kosong, dan kepalanya lelah. "Belum," jawabnya jujur. Raka menunjuk ke seberang jalan. "Ada warung kecil, gak ramai. Kalau Ibu berkenan." Lintang menimbang. Seragam, nama, jabatan, dan rasa lapar yang nyata. "Sebentar,"
katanya akhirnya. Ia melepas topi dinas, merapikan rambut, lalu menyeberang bersama Raka. Hujan rintik menemani langkah mereka. Tak ada sentuhan, tak ada kata berlebihan. Tapi jarak di antara mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Warung itu kecil. Hanya beberapa meja plastik, bau kopi hitam, dan suara radio tua yang memutar lagu dangdut pelan. Mereka duduk saling berhadapan. Biasanya saya makan di sini kalau hujan, kata Raka. Sepi, murah. Lintang mengangguk. Enak. Pemilik warung melirik mereka sekilas. Polisi dan sopir angkot. Pemandangan yang tidak biasa. Makanan datang. Nasi, telur dadar, sambal, tempe goreng. Sederhana. Lintang menyuap pelan. Entah kenapa, makanan itu terasa lebih hangat dari biasanya. Anak, ibu? Tanya Raka ragu. Lintang tersenyum tipis. Saya belum menikah. Raka terdiam. Oh, kenapa? Tidak, saya kira... Lintang menggaleng. Pekerjaan ini menyita banyak hal. Raka menunduk. Saya menikah. Istri saya sudah lama sakit. Lebih banyak di rumah. Lintang berhenti mengunyah. Maaf, tidak apa-apa. Jawab Raka cepat. Hidup memang begitu. Ada kejujuran di sana. Tidak meminta simpati, hanya menyampaikan kenyataan. Mereka makan dalam hening. Hening yang nyaman. Namun waktu tidak pernah benar-benar diam. Seorang pria dari luar warung melintas, melirik mereka cukup lama. Lintang menangkap tatapan itu. Instingnya langsung siaga. Tak Raka, katanya pelan. Kita sebaiknya cepat. Raka mengangguk. Mereka berdiri hampir bersamaan. Di luar, hujan mulai reda. Lintang mengenakan kembali topinya. Seragamnya kembali utuh. Dan bersama itu, tembok tak kasat mata berdiri lagi. Di depan warung, Raka berhenti. Bu, terima kasih sudah mau makan bersama. Lintang mengangguk. Jangan dibiasakan. Raka tersenyum pahit. Saya tahu. Namun mata mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Lintang merasakan detak jantungnya meningkat. Bukan karena takut, Tapi karena sadar ia menikmati kebersamaan itu. Dan itu berbahaya. Malam itu, Lintang pulang lebih lambat. Ia duduk di kamarnya, melepas ragam, menatap dirinya di cermin. "Apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Di sisi lain kota, Raka membersihkan angkotnya. Hujan menyisakan lumpur di roda. Ia berhenti sejenak, menatap bangku penumpang yang kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diperhatikan. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia. Dan perasaan itu, ia tahu, bisa menghancurkan banyak hal. Terminal Cempaka pagi itu terasa lebih bising dari biasanya. Bukan hanya suara mesin dan teriakan kernet, tapi juga bisik-bisik yang mengalir cepat seperti asap rokok. Raka merasakannya sejak pertama turun dari angkot. Tatapan, senyum miring, tepukan pundak yang terasa terlalu lama. "Rak," seorang sopir mendekat sambil menyeringai. "Sekarang kamu jarang nongkrong ya?" Raka pura-pura sibuk membersihkan kaca. "Biasa aja." "Biasa?" Katanya sering makan sama polisi cantik. Tangan Raka berhenti. "Jangan asal ngomong," katanya pelan tapi tegas. "Lah kan kelihatan. Pos pasar itu jadi rapi banget kalau kamu lewat." Tawa kecil menyebar. Tidak jahat, tapi cukup untuk menyadarkan Raka. Cerita sudah berjalan tanpa izinnya. Ia menghela napas panjang. Dunia terminal tidak mengenal privasi. Apapun yang terlihat akan dibesarkan, dibelokkan, lalu dijadikan hiburan. Di tempat berbeda, Lintang menghadapi versi lain dari tekanan yang sama. Ia dipanggil ke ruang kecil di kantor sektor sore itu. Bukan pemanggilan resmi. Tidak ada surat, tidak ada catatan. Hanya ajun komisaris Ratna, atasannya, dengan wajah datar. "Kamu kenal sopir angkot trayek 07? Tanya Ratna langsung. Lintang menelan ludah. "Kenal. Dia sering lewat pos." "Kenal sebagai apa?" "Sebagai warga yang sering melintas, Bu." Ratna menatapnya lama. "Ada laporan kamu beberapa kali terlihat makan bersama." Lintang menegakkan punggung. "Itu kebetulan, Bu. Di jam istirahat." Ratna menarik napas. "Aku nggak nuduh. Aku ngingetin." Lintang mengangguk. Saya paham.
Kamu tahu konsekuensinya kalau hubungan personal dengan warga jadi bahan omongan. Lintang tahu, terlalu tahu. Jaga jarak, kata Ratna akhirnya. Bukan karena dia salah, tapi karena seragammu berat. Lintang berdiri dan memberi hormat. Siap, Bu. Saat keluar ruangan, langkahnya terasa kosong. Sore itu, hujan tidak turun. Langit cerah. Tapi suasana hati mereka berdua justru gelap. Lintang kembali bertugas. Ia berdiri lebih kaku dari biasanya. Tatapannya dingin, profesional. Ketika angkot biru itu mendekat, ia mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Raka menepi. Wajahnya tegang. Surat kendaraan, kata Lintang formal. Raka menyerahkan tanpa bicara. Lintang memeriksa lama. Terlalu lama. Bukan mencari kesalahan, tapi menahan sesuatu di dadanya. Lengkap, katanya akhirnya. Jalan. Raka mengangguk, lalu bertanya pelan. Bu, ada apa? Lintang tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur. Angkot berjalan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada senyum. Malam itu, Raka duduk lama di dalam angkot yang terparkir. Ia memandangi setir, kaca spion, kursi kosong. Ia paham, ini terlalu jauh. Di rumah, Lintang membuka sepatu dinasnya dengan gerakan lelah. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Kenapa harus begini? Gumamnya. Ia tahu peringatan itu belum tertulis. Tapi justru karena itu, lebih menakutkan. Lintang berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya pagi itu. Seragamnya rapi, sepatu mengilap, rambut disanggul sempurna. Dari luar tak ada yang berubah, tapi di dalam dirinya, perang sedang berlangsung. Ia teringat kata-kata Ajun Komisaris Ratna semalam. Bukan bentakan, bukan ancaman. Justru nada tenang itulah yang menekan paling keras. Jaga jarak, seragammu berat. Lintang menarik napas panjang, lalu keluar rumah. Di terminal, Raka memulai hari dengan perasaan yang sama beratnya. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Angkot biru itu ia bersihkan sampai mengilap, seolah kerapian bisa menenangkan pikirannya. Tapi gosip tidak peduli kebersihan. Rak, sapa seorang kernet. Dengar-dengar kamu bikin polisi ribet ya? Raka tersenyum pahit. Berhenti. Serius, jangan sampai kamu bikin orang susah. Kata-kata itu seperti pisau tumpul. Tidak melukai sekali, tapi menggerogoti pelan. Siang itu, Lintang sengaja menghindari persimpangan Pasar Cempaka. Ia meminta tukar pos. Alasannya sederhana, rotasi. Tapi semua orang tahu, ini bentuk mundur. Ketika Raka melintas dan tak melihat Lintang di sana, dadanya terasa kosong. Ia berhenti sejenak, menoleh, berharap salah lihat. Tapi pos itu diisi orang lain. Raka menelan kekecewaan, lalu melaju. Sore menjelang ketika Raka memutuskan ke rumah sakit lagi. Bukan untuk Naya, anaknya sudah membaik, tapi untuk mengurus administrasi lanjutan. Di lorong rumah sakit, langkah mereka akhirnya bertemu. Lintang berdiri di depan mesin ATM. Mereka saling menatap, terkejut. Canggung. Bu, sapa Raka pelan. Pak Raka. Hening menggantung. Apa kabar anaknya? Tanya Lintang akhirnya. Sudah pulang. Terima kasih. Lintang mengangguk. Ada begitu banyak yang ingin dikatakan. Tapi lorong rumah sakit bukan tempat yang aman untuk kejujuran. Raka berhenti. Kita sebaiknya... Lintang menatap lantai. Iya. Mereka sepakat tanpa kata. Menjauh. Namun menjauh tidak semudah itu. Malamnya Lintang dipanggil lagi. Kali ini lebih tegas. Kamu diminta mengajukan mutasi internal, kata Ratna. Lintang terdiam. Mutasi? Sementara. Supaya situasi reda. Lintang mengepalkan tangan. Ini karena saya melanggar? Belum. Jawab Ratna jujur. Supaya tidak melanggar. Lintang mengangguk. Siap. Saat keluar, langkahnya goyah. Di rumah, ia membuka ponsel. Nomor Raka ada di sana.
belum pernah dihapus. Jarinya menggantung lama di layar. Akhirnya ia mengetik satu pesan. Jaga diri baik-baik. Ia mengirimnya, lalu langsung mematikan ponsel. Di sisi lain kota, Raka membaca pesan itu di dalam angkot. Ia memarkir kendaraan, memejamkan mata. Hanya itu, tidak lebih, tidak kurang. Dan justru karena singkat, rasanya menghancurkan. Pagi itu, angkot biru trayek 07 tidak muncul di persimpangan Pasar Cempaka. Lintang menyadarinya bahkan sebelum ia sadar sedang mencari. Matanya otomatis menelusuri jalanan, menunggu siluet kendaraan yang sudah terlalu ia kenal. Tapi jam terus berjalan. 1 jam, 2 jam. Angkot itu tidak datang. Cari apa? Tanya petugas di sampingnya. Lintang tersentak. Tidak, apa-apa. Tapi dadanya terasa kosong. Di terminal, bangku tempat Raka biasa duduk kosong. Angkot biru itu tidak terparkir di sudut biasanya. Seorang sopir tua menggeleng ketika ditanya. Raka, sudah cabut? Cabut? Tanya seseorang. Angkotnya ditarik. Dia pamit semalam. Lintang tahu kabar itu sore hari dari Maya. Angkot 07 yang kamu kenal? Sopirnya berhenti. Kata Maya hati-hati. Lintang membeku. Berhenti? Katanya pindah kota. Gak jelas. Lintang mengangguk. Berusaha terlihat biasa. Oh? Tapi begitu sampai di kamar mandi kantor, ia mengunci pintu dan menangis tanpa suara. Tidak ada pesan, tidak ada pamit, tidak ada penjelasan. Hanya kehilangan. Di kota lain, Raka berdiri di pinggir jalan kecil, menatap angkot yang kini bukan lagi miliknya. Kendaraan itu berpindah tangan. Setoran terlalu berat, gosip terlalu keras. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak sanggup menjadi alasan seseorang kehilangan masa depan. Pak, yakin? Tanya pembeli angkot itu. Raka mengangguk. Yakin. Uang hasil penjualan tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan sementara. Ia menatap ponselnya sekali lagi. Ada satu kontak yang ingin ia hubungi, tapi tidak ia sentuh. Kalau aku tetap ada, dia akan terus terseret. Itu satu-satunya alasan. Hari-hari Lintang berubah hampa. Mutasi berjalan. Ia dipindah ke unit administrasi sementara. Tidak ada jalanan, tidak ada angkot, dan tidak ada Raka. Ia mencoba bekerja. Profesional. Tersenyum. Tapi setiap sore, hatinya runtuh. Sampai suatu malam, sebuah amplop coklat diselipkan di laci mejanya. Tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar kertas. Terima kasih sudah melihat saya sebagai manusia. Maaf saya harus pergi. Lintang menutup mulutnya. Air mata jatuh deras. Ia tahu tulisan itu. Ia tahu siapa yang menulisnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyesal tidak mengejar. Kota tetap bergerak seperti biasa. Lampu lalu lintas menyala tepat waktu. Kendaraan berlalu lalang. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Hanya Lintang yang merasa semuanya berhenti. Unit administrasi tempat ia dipindahkan sunyi. Tidak ada teriakan klakson. Tidak ada debu jalanan. Tidak ada angkot biru yang menepi dengan hati-hati. Meja, berkas, layar komputer. Semua terasa dingin. Bu Lintang, laporan ini direvisi, kata seorang staf. Lintang mengangguk tanpa menoleh. Baik. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya tidak. Malam hari, ia pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Ia tidak menyalakan lampu. Duduk di lantai, bersandar ke dinding. Kota dari jendela terlihat hidup, tapi hatinya kosong. Ia membuka laci. Amplop coklat itu masih di sana. Kertas dengan tulisan tangan sederhana yang kini terasa lebih berat dari map perkara manapun.
Maaf, saya harus pergi. Lintang memejamkan mata. Kenapa kamu harus sebaik itu? Bisiknya. Ia sadar. Selama ini ia hidup di bawah aturan. Segalanya jelas. Hitam dan putih. Tapi Raka datang sebagai wilayah abu-abu. Dan justru di sanalah ia merasa hidup. Di tempat lain, Raka memulai hidup baru yang jauh dari kata mudah. Ia bekerja serabutan. Angkat barang di pasar subuh. Antar galon. Apa saja yang bisa dibayar harian. Setiap malam, ia pulang dengan badan remuk. Anaknya sering bertanya, "Bapak kenapa gak nyopir lagi?" Raka hanya tersenyum. "Nanti, Nak." Ia tidak pernah bilang bahwa ia meninggalkan sesuatu yang lebih berat dari angkot. Ia meninggalkan kemungkinan hidup yang lebih bahagia. Suatu sore, Lintang kembali ke pasar Cempaka. Bukan karena tugas. Ia hanya berdiri di trotoar, mengenakan pakaian sipil. Ia menunggu. Padahal ia tahu, tidak ada yang akan datang. Angkot lain lewat, wajah lain, suara mesin lain. Ia merasa bodoh. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. "Bu Lintang, saya minta maaf mengganggu." Lintang membeku. Tangannya gemetar. "Saya tahu saya tidak seharusnya menghubungi. Tapi saya hanya ingin bilang, saya baik-baik saja." Air mata jatuh membasahi layar. "Dan terima kasih. Sudah pernah ada." Lintang mengetik cepat. "Di mana kamu?" Titik-titik muncul. Lalu menghilang. Tidak ada balasan. Malam itu, Lintang duduk lama di atas motor, menatap jalanan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hukum tidak cukup adil untuk menjelaskan perasaannya. Ada banyak aturan tentang benar dan salah, tapi tidak ada aturan tentang kehilangan yang sunyi. Dan ia sadar, jika ia terus diam, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Lintang tidak pernah benar-benar berhenti mencari, bukan secara terang-terangan, bukan dengan bertanya ke banyak orang, hanya potongan kecil, terminal lama, pasar subuh, rumah sakit. Ia datang tanpa seragam, tanpa jabatan, hanya sebagai seorang perempuan yang kehilangan. Sampai suatu pagi, di lorong sempit belakang pasar anyar, ia melihat sosok yang sudah terlalu ia kenal, meski kini tanpa setir di tangannya. Raka. Ia sedang mengangkat karung beras. Badannya lebih kurus, kaosnya lusuh. Tapi wajah itu tetap sama. Lintang berhenti bernafas. "Raka," panggilnya pelan. Raka menoleh. Karung hampir jatuh dari pundaknya. Lintang berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada seragam, tidak ada jarak resmi. Hanya dua manusia yang membawa luka masing-masing. "Kamu..." Suara Raka bergetar. "Ngapain di sini?" Lintang menelan ludah. "Mencari." Raka tersenyum pahit. "Aku nggak pantas dicari. Siapa yang menentukan pantas atau tidak?" Lintang membalas. Hening panjang. Mereka duduk di warung kecil yang berbeda, tapi rasa canggungnya sama. Kopi hitam mengepul di antara mereka. "Aku berhenti karena aku harus," kata Raka akhirnya. "Bukan karena aku mau." Lintang mengangguk. "Aku dimutasi." Raka menatapnya tajam. "Karena aku? Karena kita?" Jawab Lintang jujur. Raka memejamkan mata. "Makanya aku pergi." Dan meninggalkan aku tanpa pilihan. Suara Lintang pecah. Raka terdiam lama. "Aku cuma mau kamu aman." "Dan siapa yang menyelamatkan kamu?" Tanya Lintang pelan. Raka tidak menjawab. Lintang menarik nafas panjang. "Aku tidak minta kamu kembali jadi sopir. Aku tidak minta kita diumumkan." Raka menatapnya. "Aku hanya minta jangan menghilang." Raka menggenggam cangkirnya kuat-kuat. "Aku nggak punya apa-apa untuk ditawarkan." Lintang tersenyum sedih. "Aku juga bukan siapa-siapa di luar seragam." Kalimat itu menghantam keras. Sore itu mereka berjalan menyusuri gang kecil. Tidak bergandengan. Tidak berjanji. Tapi langkah mereka sejajar. Raka berhenti di ujung gang. "Aku butuh waktu," katanya.
Lintang mengangguk. Aku di sini. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan. Hanya tatapan panjang yang akhirnya jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, takdir tidak lagi sepenuhnya menolak mereka. Tidak semua akhir cerita harus berisik. Kadang, kebahagiaan datang dalam bentuk yang sunyi, tanpa pengakuan, tanpa sorak, tanpa janji besar. Lintang kembali mengenakan seragamnya. Mutasi itu berakhir. Ia ditempatkan di unit yang berbeda, jauh dari pasar Cempaka. Jalanannya baru, ritmenya baru, dan Raka tidak pernah kembali ke angkot. Ia membuka usaha kecil, bengkel motor sederhana di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk bertahan dan bermimpi lagi. Mereka tidak sering bertemu, tidak selalu saling menghubungi, tapi mereka tidak lagi menghilang. Suatu sore, Lintang berhenti di bengkel itu, mengenakan pakaian sipil tanpa tanda pangkat. Raka sedang menutup kap motor pelanggan. "Lintang," katanya pelan, tersenyum. Lintang tersenyum balik. "Kamu kelihatan lebih tenang." Raka mengangguk. "Aku belajar berdamai." Mereka duduk di bangku kayu, minum teh manis hangat. Tidak ada yang menatap jam. "Apa kamu menyesal?" tanya Raka. Lintang menggeleng. "Aku menyesal kalau kita tidak pernah bertemu." Raka menunduk, tersenyum kecil. Malam itu, Lintang pulang dengan perasaan ringan, tidak penuh, tapi cukup. Ia sadar, hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi kadang ia memberi apa yang kita butuhkan. Cinta ini tidak ditakdirkan untuk dipamerkan, tidak untuk diumumkan, tidak untuk dipertahankan dengan keras kepala, tapi cukup untuk menyelamatkan dua jiwa yang hampir menyerah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah persimpangan lain, Lintang berdiri mengatur lalu lintas. Sebuah motor melintas pelan. Pengendaranya menoleh dan tersenyum. Lintang membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang perlu tahu. Karena cinta mereka cukup hidup di ruang yang aman.